Coba bayangkan kamu punya nilai 4 di pelajaran matematika, sedangkan teman-teman sekelasmu mendapat nilai 7. Malu pastikan? Hal serupa itu dialami Venezuela. Saat negara-negara di Amerika Selatan lainnya pernah mencicipi Piala Dunia atau setidaknya akan punya kesempatan untuk itu, Venezuela tidak. Negara yang berbatasan dengan Guyana di sebelah timur ini baru saja gagal melangkah ke Piala Dunia 2026 dan itu menjadikan Venezuela satu-satunya negara dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan alias CONMEBOL yang sama sekali belum pernah ke Piala Dunia. Memang masih ada Bolivia, tapi mereka masih punya kesempatan untuk terbang ke Amerika Utara. Pastinya yang jadi pertanyaan kenapa Venezuela jadi satu-satunya negara CONMEBOL? Apakah Venezuela termasuk negara yang lemah di sepak bola Amerika Selatan? 10 September lalu, Venezuela memastikan diri tak ambil bagian di Piala Dunia 2026. Anak asuh Fernando Batista dibeku Kolombia. Hasil ini membawa tim nasional berjuluk La Vinotinto terperosok di posisi 8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Tim yang diperkuat Salomon Rondon harus puas berada di belakang Bolivia yang lolos ke playoff antar konfederasi. Artinya Bolivia, negara yang punya salah satu stadion tertinggi di dunia itu, masih berpeluang ke Piala Dunia 2026, sedangkan kesempatan bagi La Vinotinto tertutup. Hasil di kualifikasi Piala Dunia 2026 boleh dibilang ironis, yang sulit diterima. Kenapa? Karena pencapaian mereka di Copa America 2024 sejatinya cukup fantastis. Venezuela muncul seperti seorang penunggang badai di Copa America 2024. Mereka menjadi tim terlemah di grup B, tapi malah membuat luka bagi Jamaika, meng-KO Meksiko, dan membikin tekor Ekuador. Venezuela tak pernah kalah hingga akhirnya lolos ke fase gugur sebagai juara grup. Sayangnya ketika mau lolos ke semifinal untuk kali pertama sejak 2011, langkah Venezuela terhenti di tangan Kanada. Meski di laga itu mereka berjuang hingga titik darah penghabisan, terbukti Kanada, salah satu kekuatan benua Amerika, tak kuasa mengalahkan mereka di waktu normal, melainkan harus melalui babak adu penalti. Mencapai perempat final Copa America yang itu berarti mengulangi pencapaian 2 edisi sebelumnya, memperlihatkan betapa timnas Venezuela mengalami perkembangan. Mereka tidak berhenti untuk mencoba dan terus mencoba. Penampilan apik di Copa America itu sendiri tak lepas dari peran Fernando Batista. Pelatih yang semula asisten Jose Pekerman itu ditunjuk sebagai pelatih kepala Venezuela pada 2023. Meskipun berada di bawah 8 dari 10 negara CONMEBOL dalam peringkat dunia FIFA, hanya Bolivia yang lebih rendah dari mereka. Venezuela mampu tampil ganas di awal. Mereka bahkan sempat berada di peringkat keempat setelah memainkan 6 pertandingan. Venezuela tertinggal dari Argentina, Uruguay, dan Kolombia, namun unggul dari Brazil. 6 laga pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu berlangsung pada 2023 alias sebelum Copa America 2024. Dan Fernando Batista memandang Copa America sebagai ajang untuk semakin memperkuat tim. Saat dilatih Batista, Venezuela telah berubah menjadi tim yang lebih baik. Para pemain memahami taktik dengan benar. Selain itu, jika Venezuela juga bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Venezuela juga mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya sering terlupakan. Sedihnya setelah tampil apik di Copa America 2024 dan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026, kekuatan Venezuela seolah lesap. Tidak, mereka tidak ganti pelatih di tengah jalan, hanya saja persis 2 bulan usai kalah dari Kanada di perempat final Copa America, Venezuela dihajar Bolivia 4 gol di kualifikasi Piala Dunia. Setelah itu, Venezuela kesulitan meraih kemenangan. Betul, La Vinotinto bisa menahan imbang Uruguay dan Argentina, tetapi kesulitan untuk menang. Mereka juga kalah di laga-laga penting seperti melawan Chile, Argentina, dan Paraguay. Di sisi lain, tim seperti Bolivia malah kian sering meraih kemenangan walau tipis seperti saat menghadapi Kolombia dan Chile. Kegagalan itu akhirnya mendorong pemecatan Fernando Batista. Sang pelatih dipecat juga sedikit banyak karena permintaan dari Presiden Venezuela.
Tidak secara langsung, tapi Presiden Nicolas Maduro yang juga jadi musuh Amerika Serikat menyerukan untuk merombak staf kepelatihan. Tapi, sekalipun tidak ada titah dari Nicolas Maduro, Fernando Batista memang layak dipecat. Gagal ke Piala Dunia mencoreng muka Venezuela, kendati itu sudah sering terjadi. Hanya saja begini, lolos ke Piala Dunia bagi negara seperti Venezuela tidaklah mudah. Menjadi salah satu tim terlemah di zona CONMEBOL alasannya. Terlebih, kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL disebut-sebut sebagai kualifikasi tersulit dari seluruh zona. Kenapa begitu? Sebab hanya CONMEBOL yang memakai sistem liga dalam kualifikasinya. CONMEBOL cuma memiliki 10 tim, ke-10 tim tersebut akan bertarung dalam sistem liga yang melelahkan. Hal itu karena setiap tim harus bermain dengan tim lain 2 kali. Nama sistemnya adalah double round robin. Total ada 18 laga yang harus dimainkan masing-masing tim. Karena format semacam ini, kualifikasi zona CONMEBOL sering dimulai lebih dulu ketimbang zona-zona lainnya. Setiap tim dituntut stabil, jadi misal sering tampil bagus di tahap pertama yang pada edisi 2026 digelar pada 2023, belum tentu tampil apik di tahap kedua yang digelar pada 2024 hingga 2025. Pun sebaliknya, lihat saja yang terjadi pada Brazil. Di awal-awal mereka kacau, tapi setelah ditukangi Carlo Ancelotti, Selecao bangkit dan mampu lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Hal semacam ini sulit bagi tim seperti Venezuela, apalagi cuma 6 tim teratas yang akan lolos langsung, dan 1 tim di peringkat 7 yang akan dikirim ke playoff antar benua. Sementara ranking Venezuela saja berada di bawah 8 dari 10 negara CONMEBOL. Ini pun menimbulkan pertanyaan baru, kenapa ranking Venezuela menjadi 2 terbawah dari seluruh negara CONMEBOL? Jawabannya karena pengembangan sepak bola di negara ini lambat. Venezuela bahkan baru mulai serius mengembangkan sepak bola pada 1999 saat Hugo Chavez yang terkenal anti-Amerika menjadi presiden. Chavez juga sahabat karib Fidel Castro. Kalian pasti mengenal namanya, bukan? Chavez memimpin negara ini selama 2 periode, tahun 1999 hingga 2002 dan tahun 2002 hingga 2013. Nah, di periode keduanya itulah Chavez serius mengembangkan sepak bola Venezuela. Saat itu Venezuela yang jarang mejeng di berita utama sepak bola Amerika Selatan mulai menghiasi berita-berita utama. Perkaranya karena Venezuela menjadi tuan rumah Copa America 2007. Chavez berhasil menarik investor untuk mengembangkan tim nasional negaranya. Krisis ekonomi di Venezuela juga menjadi faktor yang mendorong betapa sulitnya sepak bola berkembang di negara ini. Gejolak ekonomi di Venezuela terutama ketika dipimpin Nicolas Maduro sejak 2013 menghambat persiapan dan daya saing para atletnya, tak terkecuali sepak bola. Venezuela tak bisa membangun infrastruktur yang layak, fasilitas olahraga kurang dipelihara, sementara pembinaan pemain dipertanyakan. Pendapatan negara ini juga pernah mengalami penurunan signifikan. Venezuela meraup pendapatan senilai 39 miliar dolar pada 2014, tapi merosot menjadi hanya 743 juta dolar pada 2020. Banyak yang bilang ini karena salah urus, korupsi dan kontrol ekonomi yang lemah. Inilah yang menjadikan sepak bola sulit berkembang. Apalagi ada satu fakta menyakitkan bahwa korupsi bukan hanya merebak di pemerintahan Venezuela, tapi juga menular ke federasi. Korupsi di tubuh Federasi Sepak Bola Venezuela atau di FVF bahkan sudah seperti penyakit menahun. Pada 2022 lalu, bekas Presiden FVF Laureano Gonzalez dihukum larangan dari FIFA selama 5 tahun dan denda lebih dari 410.000 US dollar karena terseret kasus penyalahgunaan dana federasi dan dana FIFA. Laureano memimpin FVF antara tahun 2017 hingga 2020. Saat itulah ia diduga membuat skema penagihan fiktif. Rafael Esquivel yang pernah menjabat sebagai presiden FVF dari tahun 1988 hingga 2015 ditangkap karena tuduhan melakukan korupsi. Esquivel kemudian dilarang seumur hidup oleh Komite Disiplin FIFA.
Selain alasan-alasan tadi, hal yang membuat Venezuela sulit berkembang sepak bolanya adalah karena sepak bola sendiri bukan olahraga populer di sini. Popularitasnya bahkan kalah dari bisbol. Kalau menurut kalian, selain alasan-alasan tadi, kenapa Venezuela masih sulit buat lolos ke Piala Dunia?